Halid dari kelompok 5 mata kuliah Reduksi Biji Besi. Bersama saya ada Selvi Matareta, Jonathan Manalu, serta Juan Agus Janoli. Pada video ini kami akan membahas desain pabrik pembuatan besi mulai dari bahan baku hingga produk akhir yang mencakup pemilihan kombinasi bahan baku dan energi lokal, desain skema proses reduksi beserta peralatan pengolahan mineral, praolahan dan reduksi serta perlengkapannya, penyusunan diagram alir menurut aturan gambar teknik, serta yang terakhir, perhitungan neraca massa sederhana untuk tiap peralatan yang digambarkan. Sekarang kita coba bayangkan, kalau kita mau bikin pabrik besi, hal pertama apa sih yang harus dipikirkan? Tentu saja bahan bakunya. Nah, kelompok saya memilih biji magnetit dari Lampung. Kenapa daerahnya Lampung? Karena daerah ini punya cadangan magnetit yang besar dan kadar besinya juga cukup tinggi. Artinya lebih mudah untuk direduksi jadi logam besi. Terus, bagaimana dengan bahan reduktornya? Kita memakai bahan reduktor yaitu batu bara sub-bituminous. Kenapa bukan jenis lain? Karena batu bara ini banyak ditemukan di Indonesia, yang dimana kalorinya cukup pas dan karbon tetapnya yang tinggi. Jadi, bisa menghasilkan gas CO yang stabil untuk mereduksi oksida besi. Jadi, kalau dipikir-pikir, kombinasi biji magnetit dari Lampung dengan batu bara sub-bituminous ini bukan cuma teknisnya yang cocok, tapi juga efisien, hemat biaya, kemudian kemudahan transportasi, dan pastinya lebih memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke bagian yang sering bikin penasaran, yaitu neraca massa. Jadi coba bayangin aja kita lagi mengolah 1000 kg biji magnetit. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 497 kg besi di dalamnya. Supaya proses reduksi ini bisa jalan, kita kasih nih bahan reduktor. Bahan reduktor yang kelompok kami pakai yaitu batu bara sub-bituminous, sekitar 450 kg. Lalu apa sih hasilnya? Dari proses di rotary kiln, kita berhasil nih mendapatkan 481 kg sponge iron. Sponge iron inilah produk utama yang kita incar. Tapi ingat, nggak semua jadi besi murni. Ada juga sekitar 372 kg yang menjadi slag padat, yang isinya yaitu ada silika, alumina, abu batu bara, dan sisa oksida besi. Ditambah lagi sekitar 8 kg sisa karbon dan gas buang sebanyak 591 kg. Campurannya yaitu yang berisi gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, uap air, dan volatilometer. Kalau bisa diringkas, proses ini nunjukin satu hal yang penting banget loh. Apa yang masuk harus sama dengan apa yang keluar. Nah, yang bikin menarik itu hampir semua dari biji itu kita berhasil ubah menjadi sponge iron. Itu artinya prosesnya cukup efisien dan ini penting banget loh untuk industri. Nama saya Juan Agus Janoli dari kelompok 5 mata kuliah reduksi biji besi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain skema proses reduksi biji magnetit menggunakan rotary kiln. Tahap pertama adalah persiapan bahan baku biji magnetit yang berasal dari Lampung terlebih dahulu dihancurkan dan digiling hingga ukuran yang seragam. Setelah itu, biji halus dicampurkan dengan bentonit sebagai binder untuk membentuk pelet. Pelet ini penting supaya memiliki kekuatan mekanik yang baik saat masuk ke dalam kiln. Di sisi lain, batu bara sub-bituminous yang digunakan sebagai reduktor juga dipersiapkan melalui proses pengeringan untuk menurunkan kadar air sehingga pembakaran menjadi lebih efisien. Tahap kedua adalah reduksi di dalam rotary kiln. Rotary kiln dipanaskan pada suhu sekitar 900 hingga 1100 derajat Celcius dengan bantuan burner berbahan bakar batu bara atau minyak. Di dalam kiln, pelet mengalami pemanasan bertahap. Pertama terjadi proses dehidrasi mineral, setelah itu reaksi reduksi berlangsung secara bertingkat dari Fe2O3 menjadi Fe3O4, kemudian FeO, hingga akhirnya menjadi Fe metal. Gas CO yang dihasilkan dari pembakaran parsial batu bara berperan penting sebagai agen pereduksi. Menariknya, proses dalam rotary kiln ini menggunakan sistem counter current, artinya aliran gas panas berlawanan arah dengan aliran material padat. Dengan cara ini, energi dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Hasil utama dari proses ini adalah sponge iron atau besi spons
dengan tingkat metalisasi yang tinggi, yaitu sekitar 96 hingga 97%. Selain itu, terbentuk juga slag padat yang berisi mineral pengotor serta gas buang yang mengandung CO, CO2, H2O, dan volatil matter. Spong iron ini nantinya bisa langsung digunakan sebagai bahan baku pada electric arc furnace untuk menghasilkan baja. Adapun pada flowchart pada proses ini itu di mana pada produknya itu terlebih dahulu diambil bahan raw, kemudian melalui proses crushing dan grinding, lalu dilanjutkan pada proses pencampuran. Setelah melakukan proses crushing dan grinding ini, proses pencampuran biji magnetik akan dicampur dengan bentonit sebanyak 30 kg. Setelah dilakukan pencampuran akan dilanjut pada pelletizing dan drying. Pada reduktornya, reduktor yang digunakan adalah batubara subbituminous dengan berat sebanyak 453,4 kg. Batubara ini melalui proses cold crushing dilanjut pada cold drying. Nah, dilanjut pada proses reduksi. Pada proses reduksinya dilakukan pada mesin rotary kiln yang dimana menggunakan suhu 1100 derajat Celcius. Pada inputnya yaitu biji pellet yang direduksi dengan reduktor batubara. Lalu output yang didapat dari reduksi ini yaitu spong iron dengan adanya slag dan adanya gas. Aliran produk ini yaitu spong iron tersebut dihasilkan sebanyak 481,5 kg. Dilakukannya pendinginan, lalu pemisahan magnetik, dilanjut pada screening yang akhirnya bisa digunakan untuk IAM. Adapun limbah yang terjadi yaitu adanya emisi dan slag. Pada gas emisi ini yang dihasilkan sebanyak 591,7 kg akan dibersihkan melalui gas cleaning system. Dilanjut untuk slagnya akan digranulasi dan dimanfaatkan untuk bahan konstruksi. Perkenalkan, nama saya Newton Manalu dengan NPM 33342300085. Di sini saya akan menjelaskan terkait argumentasi teknis dari tugas yang telah kami buat. Yang pertama saya akan bahas tentang kesesuaian bahan dan teknologi. Magnetit Lampung cocok untuk proses pyrometalurgi padat gas dalam rotary kiln karena kiln toleran terhadap variasi gangue. Batubara subbituminous dapat dipakai sebagai reduktor padat untuk menyediakan karbon dan energi. Kemudian poin kedua merupakan efisiensi energi. Rotary kiln memiliki profil pemanasan bertahap yang memungkinkan predehidrasi dan reduksi bertingkat. Estimasi konsumsi sebanyak 3-4 GJ/T, di mana hal ini menunjukkan bahwa estimasi konsumsinya lebih rendah dari beberapa opsi elektrotermal. Kemudian poin ketiga yaitu emisi dan lingkungan, di mana pembakaran batubara akan menghasilkan CO2 yang signifikan, di mana jumlahnya berkisar 589 kg CO2 per 1000 kg ore pada perhitungan kasar, di mana hal ini akan berpengaruh kepada mitigasi yaitu partial recycle of gas, co-firing biomasa, atau penurunan ekses reduktan. Kemudian poin yang keempat adalah keberlanjutan dan logistik, di mana magnetit yang didapat pada daerah Lampung dekat terhadap pelabuhan dan infrastruktur pertambangan lokal. Hal ini akan membuat batubara subbituminous tersedia di Sumatera atau Kalimantan. Hal ini akan menunjukkan bahwa biaya transport perlu dihitung, namun pasokan domestik akan memudahkan kontinuitas operasional. Jadi, itu tadi penjelasan singkat tentang bagaimana kita membahas dari pemilihan kombinasi bahan baku dan energi lokal, desain skema proses reduksi, perhitungan neraca massa sederhana, diagram alir proses, hingga argumen teknis yang mencakup efisiensi, emisi, dan keberlanjutan. Dari sini bisa kelihatan kalau pakai biji magnetit Lampung dan batubara subbituminous sebagai reduktor itu bukan cuma realistis, tapi juga strategis untuk kondisi Indonesia. Semoga penjelasan ini bikin teman-teman lebih kebayang nih gimana pabrik besi bekerja dari sisi material dan perhitungannya. Sekian pemaparan desain suatu pabrik dari kelompok 5. Kalau ada pertanyaan, bisa nanti kita sama-sama diskusikan. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis, dan sampai ketemu lagi di konten edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.